Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, ini ada satu video yang sangat menarik untuk kita bahas, silahkan disimak. Yasinan malam Jumat tadi jenengan yang ya. Nah, Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, meninggalkan Al-Kahfi. Nah teman-teman, jadi beliau itu mengatakan begini, ketika hidup satu sunnah, maka matilah satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka matilah satu sunnah. Contoh realnya adalah malam Jumat. Nah, yang akan saya bahas adalah contohnya, teman-teman. Jadi beliau itu mengatakan contoh realnya adalah malam Jumat. Karena yang dianjurkan pada malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan membaca surat Yasin. Sehingga ketika ada orang membaca surat Yasin, dan dia meninggalkan membaca surat Al-Kahfi, maka membaca surat Yasin adalah perbuatan bid'ah. Itu, teman-teman. Oke, sekarang kita tanggapi. Yang pertama adalah, saya itu sangat penasaran dengan cara istinbat beliau itu, teman-teman. Jadi kaedah-kaedah yang beliau pakai itu kira-kira ada di kitab apa, ulama siapa yang mengajarkan, atau ulama dari mana yang mengajarkan, yang mengatakan amalan sunnah tiba-tiba menjadi bid'ah ketika menggeser kesunahan yang lain. Kalau misalkan ada yang tahu kaedah ini, silakan ditulis di kolom komentar. Karena kita itu tahu teman-teman bahwa membaca surat Yasin adalah sunnah, membaca surat Al-Kahfi adalah sunnah. Kalau membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat itu hanya berhubungan dengan fadilah-fadilahnya. Jadi hukumnya tetap sunnah. Di malam Jumat itu ada fadilah. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah sampai Jumat berikutnya. Kan seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan fadilah. Membaca surat Yasin, itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah dilakukan kapanpun, boleh dilakukan pada malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, atau bahkan pada malam Jumat. Itu hukumnya sunnah. Dibaca pada malam Sabtu juga hukumnya sunnah. Kalau misalkan ada teman-teman yang mengatakan membaca surat Yasin pada malam Jumat menjadi bid'ah ketika tidak membaca surat Al-Kahfi, tolong tunjukkan referensinya. Tolong tunjukkan hadisnya. Kalau misalkan tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, maka pernyataan ini adalah pernyataan bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Karena dia itu telah membuat hukum sendiri. Hukum sendirinya bagaimana? Dia menghukumi bid'ah membaca surat Yasin pada malam Jumat ketika tidak membaca surat Al-Kahfi. Jadi dia itu mempersempit ataupun dia itu akan mengurangi hukum kesunahan membaca surat Yasin karena tidak digandeng dengan surat Al-Kahfi. Kalau tidak ada dalilnya, ini jelas adalah bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Tuh, teman-teman. Jadi sekali lagi, pola pikir Ustaz tadi, silakan kalau punya referensinya yang mengatakan ada hukum sunnah tiba-tiba menjadi bid'ah karena menggeser kesunahan yang lain. Nah, kalau pola pikir ini dipakai, maka nanti akan banyak kesunahan-kesunahan yang menjadi bid'ah. Salah satu contohnya ini. Pada malam Jumat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Setelah melakukan sholat Isya, ada orang melakukan sholat witir sebanyak 11 rakaat. Gara-gara melakukan sholat witir sebanyak 11 rakaat, dia tidak membaca surat Al-Kahfi. Nah, apakah kemudian sholat witir itu menjadi bid'ah? Itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan sholat witir pada malam Jumat yang mengakibatkan orang itu tidak membaca surat Al-Kahfi, maka menjadi bid'ah.
Nah, itu adalah pernyataan bid'ah, teman-teman. Atau misalkan saya kasih contoh lagi, di antara adzan dan iqomah kita itu dianjurkan berdoa, dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, tiba-tiba ada orang membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat yang akhirnya mengakibatkan dia itu tidak melakukan doa, tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Maka membaca Al-Quran, membaca sholawat menjadi bid'ah gara-gara apa? Menggeser kesunahan-kesunahan tersebut. Itu teman-teman. Jadi dampaknya seperti itu. Nanti akan banyak sunnah-sunnah yang terkikis gara-gara ada pemikiran-pemikiran yang tidak ada dalilnya. Gara-gara ada paham-paham yang tidak memiliki sanad dalil. Itu. Oke, itu sudah selesai. Jadi permintaan saya tadi kalau misalkan ada dalilnya, ada kaedah-kaedah yang mengatakan seperti itu, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ada satu ibarah di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang mengatakan bahwa hukum sunnah suatu perkara itu tidak akan hilang, tidak akan berubah meskipun dikhususkan pada sebagian kondisi. Redaksinya begini, teman-teman. Terkait dengan musafahah berjabat tangan, disebutkan fa inna aslal musafahati sunnatun. Hukum dasar musafahah itu adalah sunnah. Wa kaunuhum khassuha bi ba'dil ahwal wa farratu fi aktsariha la yukhriju dzalikal ba'dhu an kaunihi masyru'atan fihi. Jadi jika ada orang yang mengkhususkan bermusafahah di sebagian keadaan dan dia mengabaikan di keadaan yang lain, maka pengkhususan musafahah pada sebagian keadaan ini tidak akan mengeluarkan status kesunahan musafahah. Itu teman-teman. Jadi mengkhususkan musafahah pada sebagian keadaan itu tidak akan mengeluarkan atau tidak menjadikan musafahah itu menjadi sesuatu yang bid'ah. Itu sama dengan mengkhususkan membaca surat Yasin pada malam Jumat itu tidak akan menyebabkan surat Yasin itu menjadi bid'ah. Tuh, sudah jelas? Jadi ini adalah referensi-referensi kami. Kemudian saya akan membahas tentang hadis-hadis membaca surat Yasin. Saya membawa kitab tafsir Ibnu Katsir pada jilid ketiga Shahifah 525. Ada redaksi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari. Nah, ini baginda Nabi tidak menentukan harinya, malam hari ini malam hari apa? Apa malam Ahad, malam Senin, malam Jumat, atau malam Sabtu? Tidak ada penentuan dari baginda Nabi. Yang penting siapapun orang yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada malam itu orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membaca surat Yasin pada malam Ahad, maka di malam Ahad itu dosa saya diampuni. Saya membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka pada malam Jumat itu dosa saya diampuni. Itu teman-teman. Wa isnaduhu jayyidun. Sanad hadis ini adalah jayyid. Jadi hadis ini statusnya adalah sahih atau minimal hasan. Itu teman-teman ya. Jadi ini berkaitan dengan fadilah, dengan keutamaan-keutamaan. Lalu dilanjutkan, wa qala Ibnu Hibban fi sahihihi. Imam Ibnu Hibban berkata di dalam kitab sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi azza wajal ghufiralah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari untuk mengharap ridha Allah, maka orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah tegas teman-teman ya, sudah jelas bahwa misal saya membaca surat Yasin pada malam Jumat, ya maka saya akan mendapatkan fadilah membaca surat Yasin pada malam hari. Jadi dosa saya pada malam Jumat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau saya membaca surat Yasin pada malam Ahad, ya maka pada malam Ahad itu dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu teman-teman. Saya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya maka
ketika saya membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, saya akan mendapatkan jaminan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada Jumat berikutnya. Jadi ini semuanya berkaitan dengan fadilah-fadilah. Jadi fadilah muta'alliqatun bil awqat. Fadilah ini berhubungan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tata'allaku bil ahkam, tidak berhubungan dengan hukum. Jadi membaca surat Yasin pada malam Jumat meskipun tidak membaca surat Al-Kahfi tidak menjadi bid'ah. Itu teman-teman ya. La tata'allaku bil ahkam. Atau ada orang membaca surat Al-Kahfi pada malam Ahad, maka tidak menjadi bid'ah gara-gara tidak membaca surat Yasin. Tuh, ini saya kira sudah sangat jelas. Mudah-mudahan ini memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.